Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan mempresentasikan dan juga menjelaskan aplikasi kami yang berjudul FineTrack atau Finance Track, yang dimana merupakan hasil dari final project kami di mata kuliah pemrograman mobile. Pada project ini kami membangun aplikasi ini menggunakan Flutter sebagai frontend dan juga Firebase Firestore sebagai backend-nya. Untuk backend-nya kami menggunakan Firebase Firestore karena sudah menyediakan layanan lengkap seperti authentication, lengkap seperti Cloud Firestore dan Cloud Storage, sehingga proses pengembangan lebih cepat tanpa harus menyiapkan server sendiri. Dengan kombinasi Flutter dan juga Firebase, aplikasi ini dapat jadi lebih mudah dan juga real time dan mudah di-maintain. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Nama saya Jibril Ranggadeja dengan akhiran NIM 24. Nama saya Mutia Sapitri Agustina dengan akhiran NIM 038. Nama saya Muhammad Syauki Ibrahim dengan akhiran NIM 032. Nama saya Naftalia Francisca dengan akhiran NIM 035. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang FineTrack sendiri. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan pribadi. Meski demikian, banyak orang terutama mahasiswa dan profesional muda masih mengandalkan pencatatan manual atau ingatan, sehingga rentan terjadi kesalahan dan sulit dianalisis dalam jangka panjang. Observasi menunjukkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu ketidakkonsistenan dalam mencatat keuangan, pengeluaran kecil yang sering terlewat hingga menumpuk, serta minimnya visualisasi data untuk memahami kondisi finansial secara menyeluruh. FineTrack hadir sebagai solusi modern untuk menjawab masalah tersebut. Aplikasi pencatat keuangan ini dirancang dengan tampilan yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat mencatat transaksi tanpa proses yang rumit. Keunggulan FineTrack sendiri terletak pada 4 fitur utama, ada autentifikasi aman, dashboard informatif, pencatatan transaksi yang cepat, dan laporan keuangan yang komprehensif. Dengan pendekatan minimalis namun fungsional, FineTrack membantu pengguna memahami alokasi keuangan dengan lebih jelas dan mendukung perencanaan finansial yang lebih baik. Oke, untuk tujuan proyek ini, yang pertama adalah mengotomasi pencatatan keuangan harian, menggantikan metode pencatat manual dengan solusi digital yang lebih akurat dan struktur, yaitu dengan meminimalisir human error dan kelupaan dalam pencatatan transaksi keuangan. Kemudian menyediakan platform monitoring keuangan real time dengan cara menampilkan informasi keuangan terkini melalui dashboard yang mudah dipahami, memberikan insight langsung mengenai kondisi saldo pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada memfasilitasi analisis pola keuangan, yaitu menyajikan visualisasi data melalui grafik dan statistik untuk identifikasi pola pengeluaran. Kemudian ada juga memungkinkan tracking pengeluaran per kategorinya dengan tampilan yang intuitif. Kemudian yang terakhir ada membangun kebiasaan finansial yang lebih baik dengan cara mendorong kedisiplinan dalam pencatatan keuangan secara konsisten dan memberikan dasar data yang akurat untuk perencanaan keuangan jangka panjang. Oke, untuk ruang lingkup yang ditangani dalam proyek ini tuh ada pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran, kategorisasi transaksi secara manual, dashboard dengan ringkasan saldo, pemasukan dan pengeluaran, laporan keuangan bulanan, dan juga penyimpanan data secara online atau Firebase. Untuk ruang lingkup sendiri yang tidak ditangani proyek ini yaitu pertama sinkronisasi cloud antar perangkat, fitur investasi atau perencanaan keuangan jangka panjang, kemudian notifikasi tagihan otomatis, dan yang terakhir integrasi dengan bank atau e-wallet. Untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi ini ada login, profile, dashboard keuangan, pencatatan transaksi, dan juga rekap transaksi. Oke, baik, untuk saat ini mungkin kita langsung demo aja. Untuk login dan sign in akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk aplikasi FineTrack sendiri menggunakan Firebase Authentication sebagai backend untuk mengelola user ketika aplikasi pertama kali dibuka. Mendart akan menjalankan Outwrapper yang bertugas mengecek status login user secara real-time. Jika user belum login, mereka akan diarahkan ke login page. Jika sudah login, langsung masuk ke homepage. Nah, di fungsi Mendart ada 3 proses penting yang dilakukan sebelum aplikasi dijalankan. Yang pertama, widget Flutter Bidding. Ini memastikan Flutter Framework
sudah siap sebelum menjalankan kode. Yang kedua, Firebase instalasi app. Ini menginstalisasi koneksi ke Firebase, termasuk Firebase Authentication dan Fastore untuk database. Yang ketiga, instalasi date format. Nah, ini struktur format tanggal bahasa Indonesia untuk keperluan tampilan transaksi nantinya. Nah, setelah main selesai, aplikasi akan menjalankan Outwrapper. Ini adalah komponen paling penting dalam sistem autentikasi. Outwrapper menggunakan stream builder yang terhubung dengan Firebase Auth. Stream ini akan terus memantau perubahan status autentikasi user secara real-time. Ada 3 kondisi yang ditangani Outwrapper. Yang pertama, connection state waiting. Ketika aplikasi sedang mengecek status autentikasi, kita tampilkan loading spanner merah sesuai tema FineTrack. Yang kedua, snapshot hash data. Jika ada data user, artinya user sudah login, Outwrapper akan otomatis redirect ke homepage. Nah, kondisi yang ketiga yaitu snapshot data atau snapshot data null. Jika tidak ada data, artinya user belum login, Outwrapper akan redirect ke login page. Nah, sistem ini adalah sifatnya yang real time. Jadi setiap kali ada perubahan status login, user baru login, logout, atau bahkan ketika aplikasi dibuka kembali, Outwrapper akan langsung mendeteksi dan mengarahkan user ke halaman yang tepat. Kita akan masuk ke halaman sign up untuk user yang belum punya akun. Nah, di halaman ini, user diminta mengisi 4 file. Email, username, password, dan konfirmasi password. Sebelum data dikirim ke Firebase, kita melakukan validasi form yang ketat melalui fungsi valid form. Email harus diisi dan mengandung karakter @ untuk memastikan format email valid. Username minimal 3 karakter agar tidak terlalu pendek. Password minimal 6 karakter, ini juga requirement dari Firebase Auth-nya. Dan confirm password harus cocok dengan password untuk menghindari typo. Jika ada yang tidak valid, kita tampilkan error message dalam bahasa Indonesia di bawah file yang bermasalah dan file tersebut akan berubah menjadi warna merah sebagai visual feedback-nya. Setelah semua validasi lolos fungsi sign up akan dipanggil. Pertama, kita set is loading menjadi true untuk menampilkan loading indikator di tombol. Kemudian kita panggil out service register dengan parameter email, password, dan username. Out service ini adalah service layer yang menangani komunikasi dengan Firebase. Jika berhasil, user akan melihat snack hijau dengan pesan akun berhasil dibuat, lalu otomatis diarahkan ke halaman login. Dan jika gagal, akan ada tampilan error dan tampilannya pesan yang sangat friendly, misalnya email sudah terdaftar, password terlalu lemah, atau error jaringan. Kita masukkan dulu username, password, dan yang terakhir konfirmasi password. Nah, kita akan masuk ke halaman login page. Setelah berhasil sign up, user akan masuk ke login page. Login page lebih sederhana, hanya ada 2 file, email, dan password. Ketika user klik tombol login, fungsi handle login akan dijalankan. Pertama, kita validasi dulu apakah email dan password sudah diisi. Kalau masih ada yang kosong, tampilan snack bar akan merah. Kalau sudah terisi, kita akan set is loading true untuk menampilkan circular progress indicator di tombol. Lalu kita panggil out service login dengan email dan password yang sudah ditrim untuk menghindari spasi berlebih. Kita isi dulu username dan passwordnya. Jika login berhasil, kita tampilkan dialog sukses dengan pesan login berhasil mengalihkan ke dashboard. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai homepage Dart, yaitu merupakan atau nama lainnya dashboard merupakan halaman utama dari aplikasi FineTrack sendiri yang menampilkan ringkasan keuangan pengguna. Halaman ini menggunakan stateful widget karena terdapat data yang dapat berubah seperti total balance, total income, dan total expense. Ketiga nilai ini disimpan dalam variabel state, total balance, total income, dan total expense. Tampilan utama di halaman dibangun menggunakan scaffold dengan background berupa linear gradient warna merah yang dibungkus save area untuk menyesuaikan dengan area layar. Seluruh konten ditempatkan di dalam stack, sehingga di atas konten scroll bisa ditambahkan floating action button di bagian bawah layar.
Bagian pertama dari halaman adalah header yang menampilkan sapaan kepada pengguna dan tombol profile berbentuk icon. Tombol ini dibungkus gestur detektor dan ketika ditekan akan membuka halaman profile page. Selanjutnya terdapat kartu total balance, yaitu sebuah kontainer besar yang dengan warna putih transparan. Kartu ini menampilkan total saldo pengguna dan persentase perubahan dari bulan sebelumnya. Kartu ini juga dapat diklik dan saat ditekan akan menavigasi ke halaman recap page. Di bawahnya terdapat 3 menu ringkasan kecil yang berisi informasi income, expense, dan saving. Ketiga menu ini dibuat menggunakan build menu card, yaitu sebuah fungsi custom yang menerima judul, jumlah, dan icon sebagai parameter. Untuk saving, nilainya otomatis diambil dari income dikurangi expense. Halaman ini juga menyediakan spending overview, yaitu grafik pengeluaran mingguan yang dibuat menggunakan custom pen dan class card wave painter. Grafik ini berupa ilustrasi garis. Bagian berikutnya adalah recent transaction yang menampilkan 2 contoh transaksi terbaru. Masing-masing item transaksi dibangun menggunakan fungsi build transaksi item yang memuat icon, nama transaksi, tanggal, dan nominal transaksi. Warna nominal berubah sesuai apakah transaksi tersebut termasuk pengeluaran ataupun pemasukan. Di bagian kanan bawah halaman terdapat floating action button dengan ikon tambah. Ketika ditekan, tombol ini membuka halaman Add Transaction Page, yang dimana halaman tersebut mengembalikan data berupa balance, income, dan expense. Jika data kembali, nilai state diperbarui menggunakan set state dan tampilan total balance langsung berubah. Secara keseluruhan, homepage berfungsi sebagai pusat informasi keuangan pengguna, menampilkan saldo, grafik, transaksi terbaru, dan juga menyediakan navigasi cepat ke halaman profile, halaman recap, serta halaman untuk menambah transaksi baru. Oke, selanjutnya ada halaman add transaction yang dimana ketika kita menekan tombol floating action button ini, kita akan dialihkan ke halaman add transaction. Halaman add transaction merupakan fitur yang digunakan pengguna untuk menambahkan transaksi finansial, baik pemasukan maupun pengeluaran. Di halaman ini terdapat 3 input utama, yaitu nama transaksi, catatan, dan juga jenis transaksi atau kategori transaksi. Seluruh input ditampung melalui text field dan juga drop-down yang sederhana agar pengguna dapat mencatat interaksi dengan lebih mudah dan juga dapat lebih cepat dipahami. Ketika tombol tekan disimpan, kita coba masukkan dulu angkanya. Kita tulis income 1 juta dan juga catatannya uang kamu. Ketika tombol add income atau simpan ini ditekan, fungsi add transaction yang bertugas untuk mengirimkan data ke Firebase. Data yang dikirim meliputi nama, transaksi, nominal, dan juga tipe transaksi, serta tanggal transaksi yang otomatis dicatat menggunakan datetime raw. Begitu juga dengan di add expenses, kita coba masukin angkanya yaitu 100.000 dengan kategori transport, uang gokar. Kita add expenses. Oke, setelah data berhasil dikirim, aplikasi akan menampilkan catatan di atas ini di total balance. Dan juga di sini ada keterangan income dan juga expenses, yang merupakan income adalah pemasukan kita dan expenses adalah pengeluaran kita. Dan di bawah sini juga terdapat yaitu transaksi history atau history transaksinya yang telah kita masukkan sesuai yang telah kita masukkan tadi. Dan di bawah sini ada tombol untuk balik ke halaman homepage. Oke. Dan seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi juga, ketika di spending overview ini akan menampilkan data bar chart sesuai dengan data yang telah kita masukkan per harinya. Di sini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di hari Senin ini kita telah memasukkan data sebanyak 1 juta dan juga pengeluaran sebanyak 100.000. Dan di sini juga telah tercatat total balance kita telah tercatat 900.000 dan income kita 1 juta, pengeluaran kita 100.000, dan juga di sini adalah total savings kita pada bulan ini. Selanjutnya itu recap page, yang dimana kita bisa memasuki halaman recap page itu dengan mengklik tombol view all atau tombol yang ada di spending overview di sini. Oke. Halaman recap page merupakan halaman yang menyediakan ringkasan kondisi keuangan pengguna dalam 1 bulan berjalan. Halaman ini dirancang untuk membaca data yang merupakan transaksi dari Firestore, kemudian mengelompokkan dan menghitung total pemasukan, pengeluaran, serta sisa saldo yang telah kita lakukan. Prosesnya dimulai dari menentukan rentang tanggal di sini,
yaitu dari bulan aktif, yaitu dimulai dari tanggal 1 hingga akhir bulan tersebut, dan juga rentang waktu yang telah ditentukan. Aplikasi menjalankan query Firestore untuk mengambil hanya data transaksi yang berada di bulan tersebut. Misalnya di bulan Desember ini, jadi dia hanya menampilkan data yang ada di bulan Desember. Ketika kita klik ke bulan November, dia tidak akan menampilkan data apa-apa karena emang di bulan November ini kita belum mempunyai data sama sekali. Setiap transaksi yang berhasil diambil dari backend kemudian diproses. Jika transaksi termasuk dalam kategori pemasukan atau income, dia akan tampil list-listannya di sini. Dan di sini juga ada catatan atau hint-hint kecil, yaitu income 1 juta, net balance kita masih tersisa 900.000, dan juga pengeluaran kita telah tercatat 100.000. Dan begitu juga sebaliknya di halaman pengeluaran atau expenses. Di sini kita juga bisa melihat pemasukan kita yaitu sudah 1 juta, net balance kita masih 900.000, dan juga pengeluaran kita sudah dilakukan sebanyak 100.000. Dan di bawah sini yaitu adalah list-list pengeluaran-pengeluaran apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Dan untuk chart atau visual data yang ada di sini sendiri, kita menggunakan VL chart yang ada di dalam PubSpec YAML. Kita telah melakukan mengunggah package-nya, PubSpec YAML. Ini yang kita gunakan untuk memanggil chart tersebut. Selanjutnya ada halaman profil yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada halaman profile page. Ya, pada aplikasi Fitrek, profile page dirancang untuk menampilkan informasi akun pengguna sekaligus memberikan ringkasan kondisi keuangan secara sederhana dan real time. Halaman ini dibuat menggunakan stateful widget karena data yang ditampilkan bersifat dinamis dan dapat berubah setelah proses pengambilan data dari database selesai. Ketika halaman profil dibuka, metode ini state akan dijalankan secara otomatis. Dan pada tahap ini, aplikasi memanggil fungsi load profil data untuk mengambil data pengguna yang sedang login serta seluruh data transaksi yang dimiliki pengguna tersebut. Nah, aplikasi ini pertama-tama mengambil data pengguna dari Firebase Authentication untuk memastikan identitas user yang sedang aktif. Setelah itu, aplikasi mengambil data profile pengguna dari Firestore. Untuk menampilkan nama pengguna, aplikasi menerapkan logika cadangan. Jika nama sudah tersedia di Firestore, maka nama tersebut akan digunakan. Namun, jika data tersebut masih kosong, aplikasi akan mengambil nama dari akun login. Dan apabila masih belum tersedia, sistem menggunakan nama dari email pengguna. Dengan pendekatan ini, aplikasi akan memastikan tampilan profil tetap informatif dan tidak menampilkan data yang kosong. Setelah data profil berhasil diambil, aplikasi melanjutkan dengan mengambil seluruh data transaksi pengguna dari Firestore. Data transaksi ini kemudian diproses dengan memisahkan antara transaksi pemasukan dan transaksi pengeluaran. Total saldo keuangan dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pemasukan lalu dikurangi dengan seluruh pengeluaran yang ada. Nilai saldo yang dihasilkan selanjutnya diformat ke dalam bentuk mata uang rupiah menggunakan package INTL sehingga lebih mudah dipahami dan sesuai dengan konteks penggunaan di Indonesia. Selama proses pengambilan dan pengolahan data yang berlangsung, aplikasi menampilkan indikator loading untuk memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa sistem sedang bekerja. Setelah data berhasil dimuat, halaman profil menampilkan informasi pengguna berupa nama, email, dan total saldo keuangan dalam bentuk antarmuka atau UI yang sederhana dan nyaman untuk dilihat. Selain sebagai media informasi, halaman ini juga menyediakan fitur logout yang memungkinkan user atau pengguna untuk keluar dari aplikasi dan kembali ke halaman login, sehingga keamanan akun tetap terjaga. Oke, jadi cukup sekian presentasi dan juga penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya jika ada kesalahan dan juga kelebihan dalam mengucapkan kata, kami meminta maaf. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.